Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal kita. Sahabat, setiap pedagang atau pebisnis, siapapun itu orangnya, tentu akan merasa sedih saat bisnisnya mengalami kerugian yang menghabiskan sebagian apalagi seluruh modalnya. Apalagi jika modal yang investasikan dalam bisnis berjumlah besar atau sangat besar gitu ya. Selain sedih, tentu ia bingung jika modal itu merupakan hasil pinjaman dari pihak lain. Tak terbayangkan dari mana ia akan bisa mengembalikan utangnya saat bisnisnya merugi bahkan gagal total. Terkait dengan hal di atas, tentu menarik saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr, al-ayah. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Surat Al-Asr, surat yang ke-103 ayat 1 dan 2. Terkait surat ini, Abdullah bin Al-Husain menuturkan bahwa ada dua orang sahabat Rasulullah SAW. Saat mereka berjumpa, mereka tidak akan berpisah kecuali salah seorang di antara keduanya membacakan surat Al-Asr kepada lainnya. Setelah itu baru salah seorang dari keduanya mengucapkan salam perpisahan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat, menurut Muhammad Asy-Syarqawi, surat yang mulia ini menjelaskan kepada kita jalan keselamatan dari kerugian dan kesuksesan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, andai manusia merenungkan surat ini saja, cukuplah bagi mereka. Dalam ayat di atas, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, dengan waktu ya, Dia menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Mengapa merugi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Sebagaimana kita ketahui, kerugian hakikatnya adalah berkurangnya atau bahkan lenyapnya modal. Jika rugi, sebagaimana juga dirasakan oleh para pedagang atau pebisnis, adalah berkurangnya modal. Lalu, apa modal manusia itu sendiri? Apanya yang berkurang dari manusia? Tidak lain, modal manusia itu adalah waktu yang ia miliki. Atau lebih tepatnya adalah umurnya ya. Meski lahiriahnya bertambah, umur manusia pada hakikatnya terus berkurang setiap saat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjatah umur setiap manusia. Tentu hanya Allah yang Maha tahu berapa jatah umur yang Allah berikan kepada setiap manusia di dunia ini. Saat Allah menjatah umur si fulan di dunia ini hanya 60 misalnya, dan ia telah memasuki usia yang ke-50. Maka sebanyak itulah modal umurnya berkurang. Sementara sisa umurnya, yaitu tinggal 10 tahun, tahun berikutnya modal berkurang tinggal 9 tahun lagi. Berikutnya juga berkurang lagi tinggal 8 tahun lagi. Begitu seterusnya, hingga modal umurnya habis saat ajal datang kepadanya. Setiap manusia, siapapun itu, pasti berkurang modal umurnya. Tak ada yang bertambah. Sahabat dan Allah, tentu manusia mengalami kerugian saat menghabiskan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah seorang ulama salaf berkomentar tentang surat Al-Asr di atas, aku mempelajari pengertian surat ini dari salah seorang penjual es yang berkeliling
di pasar sambil berteriak. Kasihanilah orang yang meleleh modal esnya. Kasihanilah orang yang meleleh modal esnya. Makna inilah yang kunyatakan terkait ayat. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Manusia yang melewati waktu hingga umurnya berlalu, namun ia tak memperoleh hal-hal yang bermanfaat, maka rugilah dia. Kerugian manusia lebih besar lagi saat ia menjual akhiratnya demi memperoleh dunia. Menjual harta-harta yang abadi dengan yang fana. Menjual kemuliaan untuk mendapatkan kehinaan. Dalam hal ini, Abu Hayyan berkata, siapa saja yang menjual akhiratnya demi memperoleh dunia, di akhirat dalam puncak kerugian. Di akhirat kelak ia berada dalam kerugian. Ini berbeda dengan seorang mukmin karena ia justru membeli akhirat dengan menjual dunianya hingga ia memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Namun demikian, tidak semua manusia itu merugi karena modal umurnya yang terus-menerus berkurang. Ada manusia yang tetap beruntung meski modal umurnya itu habis. Siapakah gerangan? Siapakah manusia itu? Tidak lain sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas ya, ayat Al-Asr, surat Al-Asr ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mereka lah orang-orang yang berhasil mengganti modal umurnya yang terus berkurang dengan iman, dengan amal soleh, dengan aktivitas saling menasihati, yaitu dalam hal ini adalah dengan dakwah yang bakal menghasilkan keuntungan berlipat ganda dan tak ternilai harganya di akhirat nanti, yaitu berupa balasan namanya surga. Sahabat, sebagai seorang muslim, apalagi seorang pengemban dakwah, sudah selayaknya memahami makna terdalam dalam surat Al-Asr di atas. Ia mesti menyadari bahwa modal umurnya hakikatnya merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawaban manusia atas penggunaan modal umurnya yang merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban umur yang telah Dia amanahkan kepada kita, kepada manusia. Setiap jam yang kita habiskan, setiap menit yang kita lalui, bahkan setiap detik yang kita lewati, pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan, untuk apa waktu-waktu tersebut kita gunakan? Apakah lebih banyak untuk hal-hal yang bermanfaat ataukah hal-hal yang sia-sia? Apakah lebih banyak untuk taat ataukah maksiat? Apakah lebih banyak untuk urusan akhirat atau lebih banyak untuk urusan dunia? Atau apakah untuk urusan dakwah atau melulu untuk urusan maisha? Dan masih banyak lagi perbandingan-perbandingan yang lain. Saat kita kebanyakan tidur atau ngobrol, ngalor ngidul, sering nonton bola atau hiburan di televisi, banyak bengong bercengkerama dengan teman. Ya, banyak bengong atau bercengkerama ya dengan teman di kendaraan menuju tempat kerja, dan masih banyak lagi aktivitas yang lainnya. Pada dasarnya kita sedang menghabiskan modal umur kita tanpa menghasilkan keuntungan apa-apa. Kita benar-benar merugi. Kerugian menjadi lebih besar lagi saat di dalamnya kita banyak melakukan dosa, seperti banyak melihat aurat wanita, menggunjing orang lain,
Sahabat, namun cobalah kita kurangi tidur kita dengan sering bangun malam untuk sholat tahajud. Isilah waktu-waktu luang kita dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ibadah-ibadah sunnah, membaca buku untuk meningkatkan sakofah, ngobrol yang bermanfaat, melakukan atau silaturahim untuk kontak dakwah. Pada saat yang demikian, setiap menit yang kita habiskan pasti akan mendatangkan keuntungan. Tentu, sebagaimana seorang pedagang yang merugi pasti bersedih, kita pun pantas bersedih andai modal waktu atau umur kita yang terus berkurang, lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi yang mendatangkan dosa. Sahabat dan rahmat Allah, marilah kita renungi berapa sisa usia kita, berapa yang sudah kita lalui, apa saja yang sudah kita amalkan. Tentu jenengan semuanya, kita sendiri yang tahu berapa amal kita, berapa kadar atau level kita, kualitas kita dalam beramal ataupun berdakwah. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi, khususnya bagi saya sendiri, menambah semangat untuk beribadah, beramal. Tentu adalah kita ulang-ulang ayat atau surat Al-Asr tadi ya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan sisa usia kita bisa lebih barokah, bisa mendapatkan amal jariah, menjadikan sumber-sumber pahala jariah kita, dan tentu kita berharap Allah memberikan umur kita, sisa usia kita, terakhir hidup kita adalah husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.